Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Biasa ke-20, 20 Agustus 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Bernardus Abbas Pujangga Gereja. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Anastasia Yuliani Alma dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah mengenai hukum yang utama. Saudara-saudariku, jika kita ingin belajar mengenai apa itu hukum yang utama bagi umat beriman Kristiani, maka jawabannya ialah, mari kita belajar dan meneladan apa yang pernah dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah kedua perintah yang merupakan benang merah bagaimana harus menjalankan seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi di zaman Yesus adalah merupakan hukum yang sangat sakral. Bahkan harus sungguh-sungguh dapat ditaati oleh pemeluknya. Maka jika kedua perintah tadi, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, menjadi benang merah dari pelaksanaan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka dengan melaksanakan kedua perintah itu dalam hidup kita sehari-hari, itu sama nilainya dengan menggenapi seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi itu sendiri. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup Yesus dan kehadirannya tidak lain dan tidak bukan
adalah sebagai penyempurna dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Hal itu yang pernah dikatakan Yesus. Dan kalau kita melihat lebih jauh, mengapa kedua hukum ini sungguh-sungguh menjadi penyempurna dari hukum Taurat? Itu karena praktek dan cara hidup Yesus itulah yang justru menjadi contoh dan teladan yang paling pantas disebut sebagai pelaksana dan penyempurna hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita belajar dari pengalaman hidup Yesus, nampak sekali bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang sungguh-sungguh mampu memberi contoh akan hal ini. Dia begitu totalitas dalam memberikan cintanya, baik itu kepada Allah maupun kepada semua manusia. Jika kita baca peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam Injil secara lebih teliti, di sana banyak dicatat peristiwa-peristiwa penting yang mampu menunjukkan bagaimana kesediaan Yesus yang harus menderita karena mentaati kehendak Bapanya di surga. Dan penderitaannya itu bukan penderitaan yang main-main. Dia tidak hanya memberikan waktunya atau memberikan segala kepintarannya dalam mengajar umat misalnya, atau mengajar banyak orang misalnya, atau membuat mujizat misalnya. Tapi dengan seluruh dirinya diberikan kepada Allah dan kehendaknya. Bahkan tidak hanya berhenti sampai situ. Yesus pun kemudian harus menderita, mengorbankan dirinya sendiri. Dan itu hanya untuk menyelamatkan semua manusia. Penderitaan Yesus di atas kayu salib, meneteskan banyak darah, membiarkan dirinya disiksa oleh para serdadu, itu semua merupakan bukti kesetiaannya dan cintanya pada sesamanya manusia. Kita tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus pun kesulitan mencari kesalahan Yesus di mana. Namun hanya karena memenuhi kehendak Bapa di surga. Dan Allah mengutusnya untuk menyelamatkan manusia. Sadar akan panggilannya yang kuat ini, Yesus rela berkorban. Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah contoh-contoh nyata yang diberikan Yesus selama Ia hidup di dunia 2000 tahun yang silam. Dan semuanya itu sudah dibuktikan, sudah dilaksanakan. Maka pantas kalau Yesus itu disebut pelaksana sempurna hukum cinta kasih itu sendiri. Lantas bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang sekiranya dapat kita lakukan supaya kita dapat mencontoh hidup Yesus yang kita sebut sebagai guru dan Tuhan kita? Sebab hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus itu tidak berbunyi jika ia hanya tinggal tulisan yang mati. Hukum kasih ini harus menjadi hidup. Gemanya harus dapat
bisa kita wujud nyatakan dalam praktek hidup kita saat ini. Dan ini bukan tugas yang gampang, tugas yang ringan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Mungkin kalau kita di zaman sekarang ini harus menderita seperti Yesus, pasti pengikut Yesus banyak yang sudah akan pergi. Atau kita sendiri pasti juga tidak sanggup mengalami hal itu, menerima hal itu. Karena jangankan mau mati, hanya karena masalah-masalah yang sepele. Misalnya tersinggung dengan sesamanya yang kebetulan ditegur karena tidak aktif ke gereja misalnya. Ya, hal ini saya contohkan sebelum pandemi ya. Tetapi kalau kita tersinggung dan kemudian kita memutuskan diri untuk tidak lagi ke gereja, itu berarti iman kita atau cinta kasih kita kepada Tuhan boleh dikatakan tidak sepenuh hati, tidak sepenuh jiwa. Apalagi tersinggung dengan khotbah pastor misalnya, atau khotbah yang dibawakan oleh asisten-asistennya, atau mungkin kata-kata suster yang membuat Bapak Ibu tersinggung, umat terluka, dan sampai akibatnya memutuskan hubungan kasih antara umat dengan Tuhannya. Dan di situ bisa dikatakan cinta kita belum seberapa. Lebih-lebih tersinggung antara sesama manusia yang lain, teman yang tidak seagama mungkin, yang mengatakan ini dan itu tentang perilaku kita. Dan akhirnya kita juga mengutuk mereka, atau kemudian kita membenci mereka. Nah, disitulah praktek hukum cinta kasih ini menjadi tantangan yang sangat-sangat berat bagi hidup kita. Apakah dalam situasi yang demikian kita masih mampu mengasihi orang ketika kita difitnah padahal kita tidak bersalah, ketika kita dianggap sebagai orang yang tidak berguna, yang tidak tahu apa-apa, diremehkan, tidak dihargai? Apakah kasih kita masih ada atau sudah luntur? Itulah tantangannya, itulah kesulitannya. Maka Yesus sekali lagi menegaskan, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan seluruh jiwa ragamu, dengan seluruh akal budimu, dan cintailah manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mengikuti Kristus tidak boleh hanya sekedar berperan sebagai pendengar saja, melainkan harus mampu, harus juga berani menjadi pelaksana hukum kasih yang utama itu. Nah, masa pandemi yang saat ini kita hadapi menuntut kita untuk tetap setia menjalankan hukum cinta kasih ini, apapun resikonya. Namun, kita juga tidak boleh membabi buta. Dalam praktek hukum cinta kasih, kita tetap akan melihat, kita tetap akan bertindak bijaksana. Bagaimana hal ini bisa tetap kita lakukan? Dengan cara apa kita mengasihi sesama itu kalau keadaannya sulit seperti sekarang? Apa saja, Bapak Ibu? Apa saja yang bisa kita lakukan? Perbuatan baik sekecil apapun itu sangat berguna. Mungkin itu doa yang bisa kita lakukan. Mungkin itu memberikan support kepada orang yang sangat-sangat menderita.
atau kita menghiburnya dengan cara yang lain, yang tentu saja masih diterima mengikuti aturan-aturan yang ada di negara kita. Sekali lagi, mari kita belajar bersama. Bapak, Ibu, dan saya, saudara sekalian, mari kita belajar bersama. Kita yang masih hidup, kita yang masih sehat, kita yang masih bisa menghirup udara segar, mari kita bergandeng tangan bersama dalam mengatasi situasi yang semakin sulit ini. Mari kita sabar dengan diri kita dan juga sabar dengan orang lain, juga sabar dengan alam di sekitar kita. Mari kita belajar dari cara hidup Yesus yang tidak hanya bisa bicara mengenai kebaikan Tuhan, tapi kita juga harus bisa berbuat sesuatu supaya kebaikan Tuhan itu dapat kita tunjukkan kepada setiap manusia yang kita jumpai. Senyum Bapak Ibu, senyum saya dan saudara sekalian di tengah penderitaan ini masih diperlukan. Doa Bapak Ibu dan saudara sekalian di tengah penderitaan ini masih sangat diperlukan. Maka itu, mari kita semua memang lemah, kita penuh dosa, namun kita bisa melalui hidup ini dengan selamat apabila kita bekerja sama dengan Tuhan dan sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tingkatkan kembali hubungan mesra kita, cinta kita dengan Tuhan. Kita jangan tinggal diam. Waktunya semakin dekat. Alam pun mengajar kita dengan beberapa musibah yang terjadi. Jangan merasa bahwa, oh Tuhan sudah bosan dengan kita. Oh Tuhan sudah membenci manusia. Untuk apa saya berbuat baik lagi? Tidak. Tapi mari kita mencoba. Kita membuka mata batin kita lagi. Kita membuka hati kita untuk menyadari kembali dan menata hidup kita kembali di hadapan Tuhan. Jangan kita terlena. Sebab bencana akan datang jika kita tidak berwaspada dan berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita saling peduli. Mari kita saling menjaga diri, menjaga hidup dan keselamatan kita bersama. Mari kita jadikan juga hukum kasih ini sebagai dasar untuk kita menjalani hidup iman kita di tengah masyarakat kita. Mari kita ajak setiap orang untuk berbenah diri. Kita juga mengajak diri kita, mengoreksi diri kita, agar kita ini hidupnya makin hari berkenan. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi juga berkenan untuk sesama dan alam di sekitar kita. Mereka masih membutuhkan kita. Mereka masih membutuhkan setiap hati yang rindu untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Inilah yang bisa kita pelajari dari sikap Yesus, dari cara hidup Yesus, dan juga dari Santo Bernardus yang hari ini juga kita rayakan. Kita peringati, bukan hanya sebagai orang kudus masa lampau, tapi dia juga bisa hidup dan hadir pada saat ini. Minimal semangatnya kita timbang, semangatnya untuk terus membela yang benar, menegakkan yang baik dan benar. Itulah yang kita perlu timbang, kita perlu hidupkan menjadi semangat hidup kita. Marilah kita bersama-sama, kita hadirkan Roh Kudus membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan bersama itu kita mohon rahmat-Nya agar kita tetap diberi kesehatan dan sukacita.
Selamat mencoba, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.